Hai Sobat Deep Talkie, kembali lagi nih sama aku Kiki di channel YouTube Deep Talkie. By the way, apa kabar nih hari ini? Sudah cukup bahagia belum? Atau kamu lagi bahagia banget? By the way, di sini aku bakal bawain satu episode yang aku harapkan salah satu dari audiens Sobat Deep Talkie bakal relate dan juga bakal nyimak dengan seksama apa yang aku sampaikan. So, let's start! Oke Sobat Talkie, dimana saat ini kita akan membahas topik yang penting dan relate untuk kalian semua yang lagi memiliki hubungan. Of course it will be in relationship, yaitu tentang bagaimana cara untuk memperbaiki hubungan dengan pasangan kalian. So, dalam video kali ini kita akan temakan dalam episode ini dengan memperbaiki bukan berarti harus mengganti. Wih, interesting banget kan? Yang dimana pasti ada beberapa dari kalian itu lagi merasa seperti gundah gulana, kemudian lagi kalut, lagi ada di posisi yang kalian nggak tahu harus ngapain dan stuck. Di sini kita akan membahas kenapa sih hal itu harus dipertimbangkan, hal yang dimana kenapa sih kita harus memperbaiki hubungan adalah langkah yang lebih baik daripada mengganti atau berpaling dari pasangan kita saat ini. Jadi, let's start it. Oke, Sobat Talkie, seperti dengan episode yang aku sudah tadi sampaikan, bahwa di sini kita akan membahas terkait dengan position in relationship yang memang kalian lagi stuck, gundah gulana, kalian belum tahu untuk keputusannya apa dan kalian malah mempertanyakan adanya hubungan kalian itu ada. Yang dimana aku angkat topik yaitu yang sangat menarik buat aku sendiri dan berdasarkan dari pengalaman-pengalaman cerita teman-teman aku tentunya, dimana kita harus bisa untuk memperbaiki suatu hubungan daripada kita harus mengganti hubungan tersebut atau berpaling kepada orang lain. Jadi dalam hubungan jangka panjang seringkali kita dihadapkan pada tantangan dan konflik yang membuat kita berpikir, doi masih sayang gak ya sama aku, atau doi masih untuk bisa menjadi yang tepat gak ya untuk aku. Namun sebelum kita langsung melompat keputusan ini untuk mengganti pasangan, mari kita pertimbangkan beberapa hal lain, yaitu memperbaiki hubungan kita sendiri. Memperbaiki hubungan bukanlah hal yang mudah, tetapi dengan komitmen, kesabaran, dan juga pastinya kerjasama dari kedua belah pihak, kita dapat mencapai pertumbuhan dan kebahagiaan bersama dalam hubungan tersebut. Salah satu langkah penting adalah pastinya berkomunikasi secara terbuka dan juga jujur. Kenapa sih komunikasi itu paling penting dalam hubungan? Karena menurut aku 95% dari hubungan yang kalian miliki, jika kalian memang memiliki permasalahan dalam berkomunikasi, tentunya setiap hari kalian akan jauh lebih berat untuk mengawali hari atau mengakhiri hari, yang dimana kalian akan lebih intens berkomunikasi dengan pasangan kalian, atau bahkan kalian mencoba untuk avoiding atau menghindar menghadapi komunikasi dengan pasangan kalian. Kalau seandainya kalian lagi ribut, ada masalah, atau ada problem yang belum selesaikan, itu bete banget sih pasti. Cuman menurut aku communication is a key, dimana jika kalian tidak bisa untuk menghandling atau memiliki atau berjalan dengan pembicaraan dengan topik yang setiap harinya tentunya dalam komunikasi kalian satu sama lain, itu akan sangat berat sih, dimana kalian pasti berekspektasi bahwa pasangan kamu itu adalah pasangan yang kamu akan miliki sampai dengan akhir hayat, yang dimana kalau seandainya nggak ngobrol, gimana caranya kalian bisa berhubungan? Bukan hanya berhubungan terkait dengan intimate atau seks, tapi di sini kita akan membahas terkait dengan value atau nilai juga komunikasi dari masing-masing hubungan pasangan kalian. Yap, aku sangat memahami. Menjaga komunikasi yang baik terhadap pasangan itu tidaklah mudah. Kita harus bisa yang namanya menjaga emosi kita. Kita harus juga bisa untuk mengkontrol ego kita, yang dimana kita tahu bahwa nggak semua pasangan kita bisa penuhi keinginannya. Maka dari itu dengan adanya komunikasi, kita harus bisa yang namanya mengenali karakter dari pasangan kita jauh lebih dalam. Apa yang dia suka, apa yang dia nggak suka. Pernah nggak sih terbersit dalam diri kalian untuk mengenal jauh lebih dalam pasangan kalian? Ya, aku paham sih, dengan kita hang out, spend time bareng dengan dia, it doesn't really matters. Kamu akan memahami pasangan kamu. Karena menurut aku kualitas dari komunikasi bukanlah dari quantity atau seberapa sering kita jalan sama dia, tapi seberapa dalam ibaratnya pembicaraan kalian terhadap pasangan kamu. Ya, sama dengan channel ini, Deep Talk.
Pernah nggak sih kalian punya deep talk kepada pasangan kalian? Aku pahami nggak semua pasangan suka dengan pembicaraan deep talk karena deep talk itu sering terkesan terlalu serius dan ada beberapa pasangan yang hanya mau untuk having fun. But if you in relationship, I think you need to have like deep talk, which is you can discuss about their favorite part, their unfavorite part, dia juga sukanya apa, kamu maunya kayak gimana terhadap dia, dan yang lain. Jadi komunikasi bukan hanya sekedar kayak hey apa kabar nih hari ini bla 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 bla. Coba deh kamu mempunyai pembicaraan yang jauh lebih dalam terhadap pasangan kamu, kayak hey gimana hari ini, gimana kerjaannya, gimana kuliahnya, gimana sekolahnya, dan lain-lain. So you can ask for something yang memang hal simple tapi hal yang bermakna buat pasangan kita. Dan juga pastinya kalian akan berbagi sesuai dengan perasaan dan juga kekhawatiran dan juga harapan. Yang harapannya pasti memiliki komunikasi yang baik dengan pasangan tersendiri. Pastinya dalam suatu hubungan kalian memiliki harapan-harapan dan ekspektasi yang berbeda-beda terhadap pasangan. Karena dari harapan-harapan dan poin yang tadi aku sudah sampaikan, itu bisa membuka pintu untuk memahami pasangan kita jauh lebih paham dan jauh lebih detail. Selain itu, tidak kalah penting juga memahami dan bisa untuk menghargai bahkan menghormati satu sama lain dalam hubungan. Itu penting loh. Menghargai perbedaan pendapat, keinginan, kebutuhan pasangan kita adalah kunci untuk menciptakan lingkungan yang saling mendukung dan membangun. Of course, that's a positive vibes. Jika kita berdua saling menghormati dan melaksanakan sesuatu yang saling support, kita akan lebih mudah menemukan solusi baik untuk setiap masalah yang dihadapi dalam hubungan tersebut. Kalian pasti pernah ada di posisi yang dimana ada beberapa orang yang bisa untuk mengappreciate apa yang memang kalian lagi lakukan, dan kalian akan merasakan dan juga kalian bisa merasakan orang-orang mana juga yang bisa mensupport kalian dan tidak mensupport kalian. Dari beberapa feedback yang sudah disampaikan atau dari pertanyaan yang kalian lontarkan dan mendapatkan jawabannya entah positif atau negatif, kalian tahu banget di mana kalimat-kalimat yang sangat suportif untuk kalian sendiri. Jadi, menurut aku kenapa suatu komplimen atau pujian, penghargaan atau suatu kehormatan yang dimana kalian bisa berikan kepada pasangan itu penting, karena ini dari perspektif aku sendiri, yang dimana kalau seandainya pasangan kita itu memberikan apresiasi kecil, tidak harus yang besar. Contoh, di saat pasangan kalian lagi punya achievement kerjaan, achievement dari kuliah, achievement yang ada di sekolah, atau pencapaian apapun deh yang berkaitan dengan sesuatu hal yang bisa buat mereka happy dari pasangan kalian tuh juga sudah memberikan effort atau usaha di dalamnya. Coba deh mulai untuk memberikan apresiasi kecil seperti hey, you doing great job, hey, you doing great job and you deserve about it, I'm happy for you, I'm so proud of you. Pernah gak sih kalian melontarkan kalimat tersebut untuk pasangan kamu? Kalau seandainya belum, please banget coba kamu lakukan terhadap pasangan kamu seperti itu. Karena bagi kita itu adalah hal yang biasa dan hal simple. Tapi bagi seseorang yang memang sudah melalui masa kelam, kemudian masa yang sangat rumit dengan memberikan usaha untuk di pencapaian tersebut, itu benar-benar suatu hal yang tidak bisa terbayarkan. Dan I believe your partner it will be happy to hear about that. Dan juga perlu diingat, gak akan ada hubungan yang sempurna. Pasti paham kan maksud aku kemana? Setiap pasangan memiliki kelebihan dan kekurangan dia masing-masing. Jadi daripada mencari pasangan yang lebih baik, tanda kutip, di luar sana, mengapa tidak fokus pada memperbaiki apa yang ada aja? Kita dapat bertumbuh bersama, belajar dari kesalahan dan berkembang sebagai individu dan juga pasangan ke depan. Karena menurut aku pastinya rumput tetangga selalu akan hijau, tapi kita harus bisa fokus bagaimana membuat halaman kita atau tanaman yang ada di kita itu juga tetap hijau dan bertumbuh. Seringkali memperbaiki hubungan juga melibatkan memberikan komitmen dan waktu yang cukup untuk pasangan kita. Tidak ada solusi instan atau ajaib dari setiap permasalahan yang dihadapi. Tapi kita harus bersedia berinvestasi dalam hubungan kita, baik secara emosional maupun waktu. Dengan mengalokasikan waktu yang berkualitas untuk berinteraksi dan melakukan kegiatan bersama, tentunya kita dapat memperkuat ikatan dari hubungan tersebut, yang dimana bukan hanya sekedar monoton itu aja rutinitas yang kita berikan, tetapi dengan kualitas yang juga kita berikan kepada pasangan kita, yang pastinya juga dari kualitas ini akan memberikan kualitas dari hubungan yang positif, suportif, dan juga saling menghargai. Lagian,
seiring berjalannya waktu, pastinya yang diharapkan kalian adalah hubungan ini berujung. Ya, kita tahu kalau yang berujung ini maksudnya adalah suatu pernikahan atau suatu maligai pernikahan yang memang kalian idamkan, yang kalian akan harapkan, dan kalian juga memiliki generasi kalian sendiri, dan pastinya diharapkan dari hubungan itu penuh kasih dan cinta. Tetapi nggak banyak juga dari apa yang kita sudah lihat dari sekitar kita, society kita, dalam masyarakat luas juga, manusia yang sudah berpasangan dan juga memiliki suatu pernikahan belum tentu bahagia. Tetapi aku percaya bahwa kebahagiaan dari kualitas suatu hubungan itu sangat amat bisa untuk diciptakan dengan adanya komunikasi. Yang penting kita tahu dan dapat memahami satu sama lain pasangan kita seperti apa. Seperti yang aku tadi bilang di kalimat sebelumnya. Dan juga yang gak kalah penting adalah untuk mengadopsi sikap saling mengampuni dan memberikan kesempatan kedua. Setiap hubungan akan menghadapi kesalahan dan ketidaksempurnaan. Namun memaafkan dan memberikan kesempatan kedua kepada pasangan kita adalah langkah penting juga untuk pertumbuhan dan rekonsiliasi dari hubungan yang memang kalian punya. Karena gini, di saat pasangan kalian mengalami suatu permasalahan yang memang kita tidak bisa tolerir lagi, itu suatu keputusan kamu untuk dapat melanjutkan atau tidak di suatu hubungan. Cuman menurut aku sendiri, nobody's perfect in this entire world, right? Termasuk dengan kita juga. Karena menurut aku hubungan itu juga harus bisa memaafkan dari kesalahan yang sudah dilakukan oleh pasangan kita, tetapi bukan berarti kita harus untuk mengutuk dan terus-menerus merenungkan masa lalu yang sudah dilakukan oleh pasangan kita, yang pastinya itu akan menghambat dari kemajuan kalian kan. Jadi alangkah lebih baiknya kalian bisa berdamai dengan situasi dengan cepat, kemudian juga bisa untuk memaafkan pasangan kalian sendiri, karena memiliki dendam dalam suatu hubungan itu tentu tidak baik. Yang pastinya itu akan menggantikan dan juga mengefek ke stabilitas dari emosional kamu terhadap pasangan kamu sendiri. Jadi so far itu yang bisa aku berikan dan juga itu yang bisa aku bagikan terhadap kalian. Memang sih tidak terlalu detail karena aku juga tidak mau mencondongkan satu gender atau satu pihak yang memang oke, harus seperti ini, oke, harus seperti itu. But the thing is, the point dari episode ini adalah yuk kita ciptakan suatu hubungan yang sangat amat baik dan positif, dan kita bisa memberikan impact kehadiran kita kepada pasangan kita dengan dan juga melalui dari komunikasi yang baik, kemudian juga dengan support yang sangat baik, menjadi orang yang positif dan memberikan energi positif itu terhadap pasangan kita. Karena tahu nggak, memiliki hubungan yang benar-benar sehat, suportif, tetap dalam cinta dan kasih, dan juga memiliki akal yang dimana pasangan kita itu berhak untuk bahagia dengan pilihannya dia, yang dimana pilihannya dia adalah kita, itu suatu hal yang kita nggak bisa untuk bayar dengan materi apapun. Itu suatu hal yang memang semua orang idamkan, tapi tentunya untuk mendapatkan hal yang begitu indah, tentunya kita harus juga untuk memberikan waktu, usaha, dan juga doa di balik dari suatu hubungan yang memang sehat itu. Jadi menurut aku good luck untuk semua yang memang lagi dalam proses perjalanan hubungan tersebut atau lagi menunggu pendamping yang memang bisa untuk berikan efek atau hubungan yang sehat seperti itu. Karena di sini juga kita lebih baik tahu apa porsi untuk diri kita sendiri, yang dimana kesendirian dari seseorang itu juga gak buruk-buruk amat. Jadi penantiannya semoga bisa untuk dihadirkan dengan sosok yang memang sesuai dengan apa yang kamu butuhkan. Karena sometimes di hidup kita, apa yang kita inginkan itu tidak yang kita butuhkan. Setuju gak sih? Oke. Anyway, aku juga mau ngucapin nih thank you banget udah menonton video ini dan juga mendengarkan sampai dengan akhir hal-hal yang memang aku bagikan sesuai dengan pengalaman hidup aku sendiri terkait dengan episode yang kita lagi bawa ini. Yang dimana of course memperbaiki hubungan itu bukanlah hal atau suatu jalan yang mudah ya, tetapi jika kita melakukannya dengan komitmen dan tekad, kita dapat mencapai kebahagiaan itu sendiri dan kedalaman yang lebih dalam bersama pasangan kita terkait dengan pendalaman dari karakter, pendalaman dari komunikasi, pendalaman dari pemahaman apa yang diinginkan pasangan kita. Of course itu sangat penting dalam suatu hubungan kan, karena kalian juga pengen punya quality hubungan yang memang sesuai dengan apa yang kalian harapkan.
Betul? Ingatlah, memperbaiki bukan berarti harus mengganti. So, itu poin dari aku untuk episode kali ini. So, aku mau ucapin terima kasih. Kalau seandainya memang kalian suka dengan konten ini dan tetap bisa support di channel YouTube Deep Talkie, jangan lupa untuk like, comment, share, dan juga subscribe channel ini. Siapa tahu teman-teman kalian juga punya pengalaman yang sama dan kalian juga bisa untuk diskusi bareng dengan pasangan kalian. Bener nggak sih apa yang aku sampaikan? Atau kalau seandainya kalian punya komen apapun, boleh banget kita berdiskusi di kolom komentar. So without any further ado, thank you banget untuk semuanya dan see you on the next episode. Bye bye.